Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahman. Allah yang Maha Pengasih. 'Allamal Qur'an. Yang telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan. Dia menciptakan manusia. 'Allamahul bayan. Mengajarnya pandai berbicara. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, untuk menanamkan jiwa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk para siswa untuk berdiri. Silakan Rijen maju ke depan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Oke, baik, sebelum Pak Faruk memulai pembelajaran kali ini, Pak Faruk ingin tahu kehadiran kalian semua. Yang nama saya panggil, silakan kalau ada di sini hadir. Kalau misalkan tidak ada, silakan sampaikan izin atau sakit. Pertama, Najwa Mutia Sakira, Najla Zatil Akmar, Amira Diatri Utami, Zizonafia Zaibina, Adam Syafiq Mumtazah. Ya. Oke, baik semuanya. Berarti semua pada hadir ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kalian yang hari ini hadir berarti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, nikmat jasmani, sehingga kaki kita dari rumah menuju ke sekolah dapat tiba dengan selamat sentosa. Oke anak-anak, sebelum kita masuk pada materi,
Pak Faruk memberikan apresiasi kepada kalian semua karena di hari yang sangat istimewa ini kalian masih menyempatkan diri untuk hadir di ruangan ini dalam pelajaran PAI dan BP. Pada materi hari ini kita akan membahas tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf dalam pandangan Al-Quran. Yang dimana pada submateri pada hari ini itu tentang cara membaca dengan hukum tajwid nun mati atau tanwin. Pak Pro akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Pertama, setelah mengkaji materi, ya, siswa dapat terbiasa dalam membaca Al-Quran dengan tartil. Lalu yang kedua, setelah mengkaji materi, siswa dapat menunjukkan sikap ikhlas, sabar, dan pemaaf dengan baik dan benar. Setelah mengamati tayangan video nanti, ya, semua siswa dapat menjabarkan hukum bacaan nun mati dan tanwin dalam Quran surat An-Nisa ayat 146 dengan benar. Lalu setelah mengamati tayangan video, siswa dapat menjabarkan hukum bacaan nun mati atau tanwin dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Baik, untuk selanjutnya kalian literasi dulu. Silakan dibaca. Silakan kalian baca. Pada saat membaca Al-Quran, terkadang agak keliru membedakan bacaan nun sukun atau tanwin. Pernah tidak di dalam membaca Quran nih, ketika kalian membaca Quran, ketika bertemu dengan nun sukun, tahu nun sukun nggak? Ya, huruf nun yang sukun, tahu sukun? Bukan buah sukun ya, tapi tanda mati yang bunyi seperti itu. Ya, atau tanwin. Tanwin itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama tanwin fatah. Yang kedua tanwin doma. Yang ketiga tanwin kasroh. Artinya kita fokus kepada nun mati sama tanda baca tanwin fatah, tanwin kasroh, tanwin doma. Kenapa Pak Faruk itu perlu kita pelajari? Karena terkadang masih banyak orang yang membaca nun mati itu semuanya an. Ya, padahal kita pernah ngedengar, bahkan kita membacanya ada yang dibaca an, ada yang dibaca au, bahkan nunnya berubah jadi mim, dibacanya am. Bahkan nunnya hilang, bukan an lagi tapi Allah, amma, arro, ya. Nah itu kenapa seperti itu Pak Faruk? Kenapa setiap nun itu berbeda-beda cara membacanya? Ya, 2 contoh ayat di sini yang dimana di situ mengandung hukum nun sukun tanwin. Nah contoh nih di ayat pertama, ini bacanya apa? Ajron adiman, dibacanya ajron ya. Ronnya jelas atau samar? Jelas kan? Oh jelas. Tapi kita lihat ya, yang di garis bawah di ayat yang keduanya dibacanya apa? Oke, dibaca apa? Yung fikuna. Kok yung fikuna? Kenapa nggak yun fikuna? Kan itu nun mati juga sama. Ada yang tahu jawabannya? Kenapa itu yung fikuna? Kenapa? Nah, ini makanya perlu kita gali. Karena sekarang masih banyak ternyata yang belum tahu kenapa dibaca yung fikuna. Kenapa nggak dibaca yung fikuna? Ya, maka itu ada di ilmu tajwid. Oke? Baik. Untuk itu Pak Faruk ingin kalian membentuk kelompok. Ya, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Ya, saya hitung dari 1 sampai 10 sudah terbentuk kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10. Oke, baik. Oke, baik. Setiap kelompok perhatikan ada beberapa tugas yang akan kita lakukan agar kita dapat membaca Quran surat An-Nisa ayat 146, Quran surat Al-Baqarah 153 dan Quran surat Ali Imran 134 dengan tartil. Tentunya yang perlu kita tekankan pada hukum nun mati atau tanwin. Nah, tugasnya adalah satu, setiap kelompok membentuk halakoh. Nah, ini seperti ini nih. Nanti ada satu orang yang mampu, yang bisa membaca Quran secara tartil untuk membantu teman-temannya yang belum bisa baca Quran untuk menguruki kalau bahasa Jawanya, ya. Lalu setiap kelompok mengidentifikasi hukum nun sukun dan tanwin pada Quran surat An-Nisa 146, Quran surat Al-Baqarah 153 dan Quran surat Ali Imran 134. Baik, anak-anak, sebelum kita masuk ke tugas, kalian akan mengamati video yang akan Pak Pro tayangkan. Untuk itu, ini Pak Pro akan berikan satu kelompok satu kertas untuk merangkum apa yang disampaikan di dalam video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kelas 7 babnya yang ke-13 ya, yaitu materi hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar dan bermaaf. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah mari membaca Al-Quran, hukum nun mati dan tanwin serta hukum nun mati. Tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas. Yang punya YouTube nanti subscribe ya. Isinya lumayan banyak nih, bagus-bagus untuk belajar PAI. Oke, sekarang kita akan membaca terlebih dahulu yaitu Quran surat An-Nisa ayat ke-146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan diperhatikan. Alladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin. Wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Bisa ya? Mudah ya? Kita bacakan yuk, bareng-bareng yuk. Ya. Illalladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi wa ulaika ma'al mu'minin. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Mudah ya? Sekarang kita akan membaca Quran surat Al-Baqarah ayat ke-153. Kita lanjut, sekarang kita akan membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Jadi hukum nun mati dan tanwin ini ada 4 ya. Yang pertama ini adalah idhar, ini jelas. Silahkan dicatat kalau yang penting-penting. Yang merubah ini. Sudah idhar, artinya memasukkan. Silahkan dicatat yang penting. Dan kelompok ini adalah sama. Nah, idgham sendiri ini kemudian kita bagi dua ya. Ada idgham di guna, itu artinya dengan guna itu artinya didengungkan. Kemudian ada idgham bila guna, bila itu dengan la itu tidak, guna itu dengan tidak didengungkan. Nah, idhar ini artinya jelas. Kalau kita misalkan menemukan huruf, menemukan hukumnya idhar, maka kita baca dengan jelas. Nah, hurufnya apa saja? Itu ada hamzah, kemudian ha, ya, ha kecilnya, kha, kemudian ain, kemudian boin, kemudian ha besar ya. Itu ada 6, yaitu hamzah, ha kecil, kha, ain, boin, dan ha.
Sekarang di sini kan namanya hukum nun mati dan takwil ya. Di sini ada nun mati, min berada huruf izah. Maka kita baca secara jelas. Jadi min laqaqan, ya, min laqaqan. Jadi jelas, nunnya itu dibacain jelas. Itu. Dan ada contoh lagi, raqadan hayd. Kita lihat ya, raqadan hayd. Jadi dan itu jelas, nunnya itu dibaca dengan jelas. Terus sekarang kita masuk ke iqlab. Nah, iqlab ini artinya berubah ke mim. Hurufnya cuma satu, yaitu ba saja. Nah, misalkan di sini ya, nun mati kan ini, kemudian di depannya huruf ba. Maka nunnya itu berubah menjadi nun, bukan nun lagi. Jadi kita bacanya nun ba'di. Nah, gitu. Udah ya, jadi si nunnya kita rubah menjadi mim. Mim ba'di. Gitu. Contoh yang lain, sumun, kan awalnya kan sumun. Tapi karena ini termasuk iqlab, tanwin ya bertemu dengan ba, maka kita ubah munnya itu jadi mun. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menyimak hukum nun mati atau tanwin, baik itu idgham, ikhfa, idgham dan iqlab. Nah, sekarang Pak Faruk mau mereview kembali apakah kalian sudah mengerti apa yang tadi disampaikan dalam video tadi. Oke, saya mau bertanya nih, huruf-huruf pada hukum idgham apa saja? Coba, siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Itu ada a, ko, ain, ko, ta. Bagaimana kamu lain? Betul tidak? Betul tidak? Betul. Oke. Nah sekarang itu huruf-hurufnya ada 6 kan? Nah sekarang contoh hukum nun mati pada idgham. Contoh hukum nun matinya. Ya, contoh hukum nun matinya. Ya silakan. Siapa yang bisa jawab? Contoh hukum nun matinya. Oke silakan. Min aktor, rododa, hais, sawaun alaihim. Oke, cukup. Kalau yang tanwinnya, contoh tanwin idgham-nya, ini nunnya dibaca. Inilah perbedaannya agar kalian bisa membedakan dalam membaca Al-Quran mana yang dibaca an, idgham, mana yang dibaca am, ikhfa. Semuanya tergantung kita hafal tidak huruf-huruf idgham dan huruf-huruf ikhfa. Yang jelas ini, idgham sama ikhfa itu tidak ada ciri-cirinya. Yang ada cirinya adalah idgham dan ikhfa. Kalau ikhfa itu ciri depan nun mati itu pasti ada yang kecil. Maka dibacanya an, am, hamba. Begitupun idgham apa lagi? Cirinya ada habis nun mati itu pasti depannya ada tas. Coba lihat cek. Tasdid semua enggak? Ya, habis tanwin tasdid, habis nun mati tasdid, benar enggak? Nah, sekarang kalian silakan mencari dua contoh idgham, dua contoh ikhfa, dua contoh iqlab, dan dua contoh idgham biguna dan bilaguna. Berarti semuanya totalnya ada 10. Kenapa? Biguna dibagi 2, bilaguna dan biguna. Ya. Nah, anak-anak, pertama yang harus kalian cari itu sesuai materi yang kita sampaikan hari ini. Jadi silakan cari hukum tajwid, nun mati atau tanwin itu di Quran surat An-Nisa 146, Al-Baqarah 153 dan Al-Imran 134. Nah, kalau misalkan di situ kurang, maka kalian boleh mencari di Al-Quran. Ya, silakan dikerjakan. Bapak, Full semua di sini. Pak, kalau di ayat ini nggak ada, ini banyak. Apa boleh? Ya. Nah, ini apa nih? Betul. Kenapa ikhlas?
Nun mati ketemu dengan huruf cirinya ada nih. Oke. Ya, 1, 2. Tuh, ada lagi. Ikan yang lainnya. Ih, salah saya. Oh iya itu. Izar kan? Ya, waktunya 5 menit lagi. Ini idgom. Oh, jadi. Oke. Apa? Ini idgom. Kenapa itu? Karena Nun mati. mati ketemu dengan Huruf waw siapa? idgom. Idgham apa? Guna. Diguna. Betul, berguna. Sekarang kita lihat bacanya. Berguna enggak? Dengung enggak? Coba baca. Ah, miwa. Itu namanya guna. Ya. Yang mana itu? Oh, Baqarah. Bukan. Ini tuh ditulis. Ya, ditulis surat. Analisa, silakan. Kelompok 1 tukar ke kelompok 2. Ya, kelompok 2 tukar ke kelompok 1. Begitupun kelompok 3 tukar ke kelompok 4, kelompok 4 tukar ke kelompok 3. Kalau sudah, silakan dianalisa apakah itu betul atau tidak. Oke, cek. Silakan dicek apakah itu betul atau tidak. Oke, baik anak-anak. Ketika kalian sudah menganalisa masing-masing jawaban dari teman kelompok kalian, sekarang presentasikan hasil analisa kalian. Boleh maju semuanya ke depan. Silakan dari kelompok 1 dulu, maju. Silakan. Oke, silakan dipresentasikan. Contoh ayat surat An-Nisa ayat 145. Ajron adiman. Contoh ayat Ibrah ayat 147. Syafirun aliman. Apakah betul itu? Betul. Kenapa betul? Karena Mulai. Ajron aliman dibaca iban tanwin ada huruf ain. Syakiran aliman dibaca idhar karena di depan tanwin ada huruf ain. Oke, betul. Oke, tepuk tangan buat yang di depan.
Selanjutnya Contoh ikhlas dari surat Al-Baqarah ayat 92. Karena di depan huruf nun mati ada huruf ba dari ikhlas. Kalau Quran surat Al-Baqarah ayat 91. Ya Allah. Karena di depan huruf ain ada huruf dari huruf nun mati ada huruf ikhlas. oke, betul. Tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kelompok 3, silakan presentasikan. Huruf da. Oke, betul. Tepuk tangan. Baik. Artinya kalian sudah paham semua, sudah mengerti semua tentang hukum mati atau tanwin, baik itu idar, ikfa, iklab. Nah, setelah ini kalian akan mengerjakan LKPD ya, secara individu. Kalian kerjakan itu secara individu tentang hukum atau tanwin yang ada di Quran surat An-Nisa 146, Al-Baqarah 153 dan Ali Imran 134. Oke? Saya bagikan dulu LKPD-nya. Silakan dikerjakan LKPD-nya dengan baik. Di situ menguji kemampuan kalian, kompetensi kalian dalam memahami materi yang sudah kita sampaikan tadi dan kalian presentasikan tadi. Insyaallah kalau kalian tadi paham, dapat kerjakan contoh-contoh dari hukum nun mati yang ada pada Quran surat An-Nisa 146. Waktu sudah berakhir. Untuk para siswa sudah selesai, silakan dikumpulkan LKPD sudah dikerjakan agar bisa paparan ya. Oke, silakan. Jangan lupa namanya ditulis. Ya, silakan dikumpulkan. Terima kasih sudah menyelesaikan KPD pada hari ini. Semoga kalian memperoleh manfaat dari pertemuan kali ini. Sebelum itu kita simpulkan bersama-sama pada pelajaran hari ini. Ternyata anak-anak yang selama ini kita temukan di dalam Al-Quran, yang kita baca dalam Al-Quran, ternyata masih banyak kekeliruan. Karena masih susah membedakan mana yang dibacaan, mana yang dibacaan. Kenapa? Karena namanya ikhwas sama idar itu kadang-kadang yang agak susah. Karena tidak ada tandanya, nggak ada cirinya. Kalau itu mungkin ada cirinya, ada cirinya. Kalau ikram mungkin ada cirinya, ada cirinya gitu kan. Tapi ikhwas sama idar ini perlu kalian pelajari lebih dalam lagi. Maka nanti untuk pertemuan kedua nanti, ketika kita sudah selesai semua membaca, menghafal Quran surat An-Nisa 146 sampai tadi surat Ali Imran. Nanti kita akan membahas, mengupas isi kandungan dari 3 surat dan ayat yang kita pelajari pada hari ini. Ya, jadi hari ini kita simpulkan saja
bahwa hari ini kita sudah alhamdulillah sudah bisa membaca 3 surat itu ya dengan baik dan benar secara tartil, dan juga kalian dapat mengetahui sekarang hukum nun mati atau tanwin.